Baik, sekarang kita akan mencoba praktikum dengan menggunakan lebih dari satu switch. VLAN sendiri sebenarnya dia bisa span ke multiple switch atau dia bisa berada di beberapa switch yang berbeda. Kemudian setiap switch kita hubungkan dengan koneksi yang disebut dengan trunk. Jadi kalau akses tadi menghubungkan switch dengan end user atau personal computer misalkan, sedangkan trunk itu menghubungkan antara satu switch dengan switch lain. Nah, jadi satu VLAN bisa berada di lebih dari satu switch, kemudian satu switch dapat terdiri dari satu atau lebih VLAN. Nah, kita ikuti langkah-langkah yang sudah saya tetapkan di sini ya. Yang pertama, kita akan tambahkan satu buah switch ke dalam topologi, dan kita akan beri nama dengan SW2. Tambahkan satu switch, switch-nya kita samakan saja tipenya. Kemudian kita akan beri nama dia SW2. Kemudian yang kedua kita akan menambahkan dua buah PC yang terhubung ke SW2. Ada PC 6 dan PC 7. Kemudian selanjutnya kita akan hubungkan dulu ya PC 6 dan PC 7 ini. Kita akan beri IP address PC 6 dan PC 7 sesuai dengan yang sudah kita tentukan. Kalau kita lihat PC 6 ini adalah IP address yang digunakan pada VLAN 100, kemudian PC 7 ini adalah IP address yang kita gunakan pada VLAN 200 ya, di switch sebelumnya. Jadi ini kita akan beri IP address. Oke. Kemudian ini juga kita akan beri IP address. Oke, kita cek untuk memastikan ini IP-nya sudah 192.168.1.4. Ini satu network dengan ini ya, 192.168.1.1. Kemudian yang ini 172.16.1.4 ya. Ini satu network dengan VLAN 200 di SW1 172.16.1.3. Nah, kemudian kita akan menambahkan VLAN pada switch 2. Ya, kita akan tambahkan VLAN pada switch 2. Kita ubah dulu namanya jadi SW2, supaya kalau kita masuk ke CLI, kita bisa tahu sedang berada di switch mana, kan ada dua switch-nya ya. Lalu kita akan tambahkan VLAN 100 dan VLAN 200. Kita cek konfigurasinya. Nah, kalau kita lihat di SW2 ini, dia sudah ada VLAN 100 barusan kita create ya, tapi belum ada port yang menjadi member dari VLAN 100 dan VLAN 200. Nah, sedangkan FA1 dan FA02 yang kita hubungkan ke PC 6 dan PC 7 masih berada di VLAN default, VLAN natif, VLAN 1. Kita akan hubungkan dulu ya, kalau kita show MAC address table, apakah sudah muncul masih kosong MAC address table di switch 2, kemudian kita akan assign port FA01 ke VLAN 100 dan FA02 ke VLAN 200. Jadi kita config T, kita masuk ke interface FA01, kita ubah modenya menjadi mode, kita set sebagai mode akses, switch port, mode akses, karena akan dihubungkan ke end user komputer. Kemudian demikian pula dengan FA01 kita masukkan ke sebagai member dari VLAN 100, switch port, akses, VLAN 100. Kemudian kita masuk ke interface FA02, ya, kita jadikan dia sebagai akses, switch port, mode akses, switch port, akses, VLAN 200. Kemudian kita cek konfigurasinya. So, VLAN.
Nah, kalau kita lihat ini FA01 sudah menjadi member dari VLAN 100 dan FA02 sudah menjadi member dari VLAN 200. Oke. Nah, kalau kita lihat show MAC address table, dia masih kosong ya. Kita biarkan dulu. Lalu kita akan hubungkan ya. Kemudian ini 4 sudah, nomor 5 kita hubungkan SW1 dan SW2 dengan menggunakan trunk. Kita akan pilihkan kabel, kita hubungkan FA0 SW1 dengan SW2. Karena ini sama-sama switch, jadi kita akan menggunakan kabel crossover. Ya. Kita akan hubungkan GI01 dengan GI01 di sini. Lalu, nah ini kan kita akan ubah, kita akan jadikan port ini sebagai trunk. Caranya adalah, nah kita sekarang ada di SW1, berada di dalam SW1. Nah ini gunanya kita mengubah hostname ya, supaya kita bisa tahu berada di switch yang mana. Kita akan ubah GI01 menjadi trunk. Caranya adalah kita ketik config terminal GI01, kemudian kita jadikan dia switch port mode trunk. Ya. Kemudian kita akan apa namanya? Lihat statusnya sekarang. So interface GI 0-1 switch port. Nah, ini sekarang sudah mode trunk ya. Kemudian enkapsulasinya .1Q. Enkapsulasi ini adalah mode terangnya ya. Jadi ada dua jenis sebenarnya, ada interswitch link atau ISL, itu adalah proprietary-nya Cisco. Ada 802.1Q ya. .1Q ini adalah open, apa disebutnya, open standard ya. Jadi kalau misalkan kita punya switch non Cisco, kita bisa pakai .1Q encapsulation-nya. Kalau misalkan antar perangkat Cisco, misalkan kita ingin menggunakan proprietary Cisco, kita bisa menggunakan ISL. Tapi kali ini kita akan menggunakan .1Q saja. Jadi kita akan menggunakan enkapsulasi .1Q. Nah, ini di SW1 sudah, kemudian kita juga set di SW2 ya. Config T interface GI 0-2 switch port mode trunk. Di bawah mode switch port ini ada apa saja? Switch port, di sini trunk. Nah, kita bisa menentukan, sebenarnya di trunk itu kita bisa menentukan mana yang boleh lewat, mana yang tidak. Tapi by default dia akan melewatkan VLAN 1 sampai 4095. Jadi trunk ini dia bisa membawa traffic dari multiple VLAN ya. Jadi multiple VLAN bisa melalui trunk ini. Kalau akses kan tadi dia hanya menjadi member atau ya member dari satu VLAN saja. Nah, kalau trunk dia bisa melewatkan lebih dari satu VLAN. Oke. Kemudian kita akan cek MAC address table-nya di sini. So, MAC address table. Nah, dia sudah mendapatkan MAC address 2A19 ya. 2A19 ini adalah dia dapatkan dari GI01. 2A19 ini kalau kita lihat adalah MAC address dari interface, harusnya sih dari GI01 ya. So kita lihat di sini, so interface GI01. Nah ini ya, jadi MAC address GI01 di switch 1 itu sudah terdeteksi di GI01-nya SW2. Kalau kita cek lagi di sini, so interface GI01, so MAC address table ya. Nah, kita bisa lihat GI01 ada MAC address-nya SW2.
ya, di SW1. Kemudian kita akan coba lakukan ping test ya dari PC 0 ke PC 6 ya. Ini IP-nya 192.168.1.1, ini adalah 192.168.1.4. Jadi setelah poin 5 nih, kita sudah mengeksekusi SW1 menggunakan terang, lakukan ping test salah satu PC VLAN 100 dan VLAN 200 di SW1 ke PC yang tergabung dalam VLAN 100 dan 200 di SW2. Kita akan ping dari PC 0 ke PC 6. Ya, kita akan coba ping test di sini. Ping 192.168.1.4. Nah, dia sudah replay ya. Sekarang kita cek di MAC address table ini. Nah, VLAN 100 sudah masuk terdeteksi di sini. Jadi VLAN 100 ini ada dua Ada dua MAC address yang didapat dari GI 01. Jadi cara membacanya gitu. Jadi kemudian yang kedua ada yang didapat dari EVA 01. Nah, MAC address yang didapat dari EVA 01, kita berada di switch 1 sekarang ya. Ini berarti MAC address-nya PC VLAN 100. Jadi PC 0 MAC address-nya sudah terdeteksi di EVA 01. Kemudian kalau kita lihat dari GI01 ini adalah interface yang terhubung ke switch 2. Di sini ada dua MAC address ya. Ini adalah MAC address, salah satunya adalah MAC address-nya PC 6. Ya, PC 6. Kalau kita lihat PC 6 MAC address-nya, kita lihat di sini 5C 5B ya belakangnya, 5C 5B. Kemudian kita coba lihat lagi di sini. Oh sorry, di sini tadi kita ya 5C 5B. Nah ini 5C 5B. Jadi VLAN 100 ada MAC address 5C 5B yang didapat dari GI01. Ini artinya MAC address 5C 5B ini didapatkan dari switch dari terang ya, dari terang ini GI01. Berarti ada dari switch di luar sana yang MAC address-nya 5C 5B. Sedangkan 5519 ini adalah MAC address-nya si switch 2 ya, MAC address-nya si switch 2. Nah, ini adalah MAC address-nya si PC 6. Jadi, cara membacanya kalau misalkan ada traffic dari SW1 menuju PC 6, maka traffic akan dilemparkan ke GI01 ke terang ya. Nah, sekarang kita coba ping lagi dari ini kita cek dulu MAC address di SW2 ya. Nah, ini adalah MAC address di SW2. Jadi 5C 5B dari FA01. Nah, ini adalah MAC address-nya si PC 6. Kemudian ini ada CD27. CD27 ini adalah MAC address yang didapatkan dari GI01. Ya, GI01 CD27 ini kemungkinan MAC address kita lihat MAC address-nya si PC 0 di SW1. Nah, ini CD27 ya. Berarti si SW2 sekarang sudah bisa mendeteksi PC 0 ya melalui terang. Jadi PC 0 ini ada kalau ada traffic dari SW misalkan dari PC yang berada di belakang SW2 ke PC 0 pasti akan dilewatkan ke GI01. Ya, jadi MAC address CD27 ini didapatkan dari interface terang. Itu artinya ada di switch yang berbeda. Nah, kita coba sekarang ping yang VLAN 200 ya, PC3 ke PC7 misalkan. Kita ping 172.16.1.4. Nah, 14 ini adalah IP address-nya si PC7. Start replay. Kemudian kita cek di sini. So, MAC address table. Nah, sekarang ada VLAN 200 ya. Jadi, VLAN 200 ini ada dua MAC address. Di MAC address table-nya satu A1BC ya. Ini kita karena panjang kita ingat-ingat belakangnya saja. A1BC didapatkan dari EVA02. Berarti ini adalah IP address-nya si PC7. MAC address-nya si PC7 ya. Jadi belakangnya A1BC kita lihat ya. Nah, ini A1BC. Ini adalah IP address-nya PC7. Kemudian satu lagi kita lihat MAC address-nya di sini ada D339. Ya, D339 VLAN 200 didapat dari GI01. Jadi D339 ini karena kita tadi ping testnya dari PC3, berarti ini adalah MAC address-nya si PC3. Kalau kita lihat PC3 di sini, ya ini D339.
Nah, sekarang kita sudah punya dua VLAN ya. Satu VLAN 100, yang kedua VLAN 200. Nah, ini bisa multiple switch. Jadi VLAN 100 ini sekarang ada di switch 1 dan switch 2. Ya, jadi kalau misalkan ingin kita mudahkan ya, ini kita tarik dulu. Kita geser dulu ke bawah. Kita tarik dari sini misalkan ya. Biar mudah kita tarik dulu ke bawah. Nah, sekarang kita punya dua VLAN, VLAN 100 dan VLAN 200 yang berada di lebih dari satu switch. Dia melewati interface connection trunk. Jadi dalam praktikum ini kita sudah menggunakan switch port untuk mode akses. Kemudian switch port mode trunk, ya. Jadi dalam praktikum ini kita sudah menyelesaikan dua jenis konfigurasi, mode akses dan mode trunk. Nah, kalau kita lihat di sini MAC address table terakhir, so MAC address table. Ini kita sudah ada dua VLAN 100 dan VLAN 200 SW1. Oke, nah tugas Anda adalah ya menyimpan hasil pekerjaan Anda ke dalam bentuk nim.pkt, kemudian mengunggah ke kolom assignment yang sudah disediakan. Jika ada pertanyaan, kita akan diskusikan di pertemuan kelas nanti.